Hai Karaldo. Oh, hai Kaleman. Wah, serius banget nih. Lagi baca apa sih? Aku lagi baca Alkitab nih, Kaleman. Wah, puji Tuhan. Iya dong, gimana kita mau taat perintah Tuhan kalau kita nggak baca Alkitab? Betul sekali Karaldo. Oh iya, ibadahnya sudah mau mulai nih. Adik-adik di rumah, sudah siap belum? Kita mau mulai ibadah, kita mau duduk manis ya. Karaldo sudah siap belum? Udah siap dong, Kaleman. Tapi sebelum ibadahnya mulai, kita mau berdoa dulu. Yuk, kita doa dulu yuk. Sebelum mulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati kami. Sekarang kami mau ibadah. Tuhan berkati agar kami menjadi anak yang dengar-dengaran, takut akan Tuhan, dan yang pintar. Terima kasih Tuhan Yesus, hilangkan corona ini agar kita bisa berkumpul dengan keluarga dan juga teman-teman. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oh iya Karaldo, tadi Karaldo bilang tentang taat setelah membaca kitab suci. Itu maksudnya apa sih Karaldo? Itu Kaleman. Maksud aku jadi tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup aku. Oh begitu. Berarti misalnya Tuhan mau supaya kita tidak boleh berbohong. Berarti kan kita harus taat ya Karaldo? Iya, bener banget Kaleman. Setelah baca Alkitab, aku jadi bertumbuh. Wah, Kaleman jadi ingat satu lagu. Read your Bible, pray every day. Nah, adik-adik di rumah, kita mau nyanyikan lagu ini ya. Yuk kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini. Read your Bible, pray every day. Ayo. Read your Bible, pray every day. Pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. And you grow, grow, grow. And you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. And you grow, grow, grow. And you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Sekarang kita nyanyikan bahasa Indonesianya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik di rumah, siapa yang sudah baca seluruh perjanjian lama? Atau perjanjian baru? Atau kitab seluruh perjanjian lama dan baru? Wah, puji Tuhan sekali. Berarti adik-adik sudah hafal nama-nama kitab di dalam Alkitab. Iya bener Kaleman. Atau coba deh adik-adik buka Alkitab adik-adik. Di halaman depan itu ada nama-nama kitab loh. Nah, Karaldo, bagaimana kalau kita menghafal nama-nama kitab yang ada di perjanjian lama maupun perjanjian baru? Wah, boleh tuh Kaleman. Yuk adik-adik kita hafalin sama-sama ya. Nah, Karaldo, gimana kalau kita menyanyikannya?
dengan kita menghafal sambil menyanyikannya nama-nama kitab dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ide bagus banget tuh Kak Leman. Yuk adik-adik di rumah kita menghafal sambil menyanyi. Kita nyanyikan lagu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yuk! Oke, kita mulai ya, sambil diikuti ya adik-adik. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim, Rut dan Samuel, Raja-raja dan Tawarik, Ezra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur dan Amsal, Khotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki. Perjanjian Lama. Ayo adik-adik, kita nyanyi lagi dari awal ya. Haleluya. Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim, Rut dan Samuel, Raja-raja dan Tawarik, Ezra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur dan Amsal, Khotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki. Kitab Perjanjian Lama, sekarang Perjanjian Baru. Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Puji Tuhan adik-adik di rumah sudah hafal kan? Amin. Adik-adik yang di rumah, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik mau belajar taat kepada Tuhan Yesus? Kalau iya, mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Dia. Kita nyanyikan pujian Ku Taat Perintah-Mu. Taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku
Mari kita sama-sama angkat tangan kanan kita. Kita mau menyembah Tuhan. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Yuk adik-adik di rumah, kita mau nyanyi lagu ini dari awal. Kita nyanyikan dengan hati yang sungguh-sungguh kalau kita mau taat terus perintah Tuhan. Haleluya. Nyanyikan, taat perintah-Mu. Taat perintah-Mu, ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Yuk adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa masuk dalam firman Tuhan. Kita berdoa dengan hati yang sungguh-sungguh ya adik-adik. Jangan lihat kiri kanan. Mari kita berdoa untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa kami dalam surga, kami ingin memulai firman-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Siapkanlah hati kami, supaya kami menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Halo adik-adik semua yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita kembali berjumpa lagi untuk sama-sama kita mau membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan diberkati Tuhan tentunya. Dan Om Roy percaya adik-adik sudah menyiapkan diri dengan baik dan sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing. Walaupun kita tidak saling berjumpa, tapi Om Roy percaya adik-adik semua dalam keadaan baik dan sehat di rumah ya. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita untuk kita membaca firman Tuhan. Buka Alkitabnya di dalam surat Roma pasal yang ke-12. Surat Roma pasal 12 di ayat yang pertama. Kalau adik-adik sudah dapat, Om Roy aja kita baca firman Tuhan ini sambil berdiri, ayo. Sambil berdiri ya, supaya kita menghormati firman Tuhan. Baca dengan suara yang jelas, agar kita mendapat pemahaman melalui firman Tuhan pagi hari ini. Dalam hitungan yang ketiga ya, 1, 2, 3. Dengan judulnya persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah,
itu adalah ibadahmu yang sejati. Puji Tuhan. Melalui perenungan firman Tuhan pagi hari ini, Om Roy memberikan sebuah tema untuk kita. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah persembahan yang berkenan. Puji Tuhan. Apa sih persembahan yang berkenan? Tentu persembahan itu adalah sesuatu yang kita akan berikan kepada seseorang tentunya. Dalam hal ini kepada Tuhan. Dan persembahan yang dimaksudkan adalah persembahan yang berkenan. Nah, Om Roy ingin mengambil sebuah contoh dari salah satu kehidupan seorang yang diciptakan oleh Tuhan sebagai keturunan manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa. Anak-anaknya adalah Kain dan Habel. Nah, salah satu anak daripada Adam dan Hawa yaitu Habel. Kita baca yuk, kita buka Alkitabnya di dalam Kejadian pasal yang keempat. Kejadian pasal yang keempat, di ayat yang keempat mengatakan demikian. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Puji Tuhan. Ini adalah contoh yang baik yang Habel lakukan sebagai ketaatan Habel kepada Tuhan. Beliau adalah anak daripada Adam yang mungkin secara langsung sudah dididik oleh orang tuanya bagaimana cara untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, dan Habel melakukan apa yang diajarkan oleh orang tuanya dan tentunya dari Tuhan, yaitu dia mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan sebagai persembahan bagi Tuhan. Nah, di sini mengatakan bahwa Abel juga mempersembahkan korban persembahan. Kalau kita baca di Alkitab, mungkin dalam terjemahan Alkitab yang lama, di situ menggunakan kata yaitu bahwa Habel memberikan satu persembahan sebagai persembahan yang berkenan. Ya, situ mengatakan bahwa maka berkenanlah Tuhan akan Habel dengan persembahannya. Nah, adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan, yang dimaksudkan oleh Tuhan supaya kita mempersembahkan persembahan yang berkenan, artinya yang berkenan itu adalah hal yang disetujui, hal yang disukai, hal yang diindahkan oleh Tuhan, dan hal yang menyenangkan bagi Tuhan. Amin. Nah, kenapa Habel lebih diterima persembahannya oleh Tuhan? Mungkin ada gambar yang ditayangkan daripada persembahan daripada Kain. Tentunya memang tidak diceritakan di dalam Alkitab bagaimana kisah keseharian hidup Habel dan Kain. Tapi dari apa yang Alkitab jelaskan bahwa Habel adalah memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga dia melakukan sebuah korban persembahan yang diberikan kepada Tuhan sebagai tanda bahwa dia mengasihi Tuhan. Dia taat kepada perintah firman Tuhan. Karena Habel sudah memiliki iman. Ya, iman yang artinya diwujud nyatakan lewat satu tindakan kepada Tuhan. Ya, karena Habel ya memiliki iman kepada Tuhan, maka dia melakukan sesuatu lewat persembahan yang dia berikan kepada Tuhan. Tentunya persembahan yang terbaik. Dia seorang yang beternak atau mengembalakan domba, sehingga hasil yang paling baik atau hasil buah sulung yang dia persembahkan kepada Tuhan, yaitu domba yang terbaik, sehingga dia berkenan kepada Tuhan. Nah, ini yang Tuhan inginkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, dan kita lihat juga dari kehidupan Habel ini, bahwa dia memiliki satu iman yang tentunya tidak dengan begitu saja muncul atau hadir dalam kehidupannya, atau iman yang tiba-tiba muncul dalam kehidupannya. Tetapi setidaknya iman yang dia hadirkan dalam hal ini lewat tindakan, bahwa dia sudah banyak mendengar
ya, apa yang diajarkan oleh orang tuanya tentunya. Dan saya percaya, Om Roy percaya bahwa adik-adik di rumah sudah banyak dididik, diajar oleh orang tua, tentunya hal-hal yang baik dan benar yang diajarkan. Amin. Supaya adik-adik sekolah minggu menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat, anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua dan tentunya kepada Tuhan. Amin. Nah, makanya di dalam firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 17. Coba adik-adik bisa baca. Roma 10 ayat 17 mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, mungkin dari kecil Habel diajarkan oleh orang tuanya tentang hal-hal yang baik. Dia mendengarkan, ya, dia patuh. Sehingga apa yang dilakukan oleh Habel saat dia memberikan persembahan itu, dia sudah percaya bahwa apa yang dia akan persembahkan itu untuk Tuhan. Ya, untuk sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, ya. Karena itu anak Tuhan harus dapat memiliki iman, yaitu iman yang bisa bertumbuh, iman yang tentunya menerima dan mendengar firman Tuhan. Haleluya. Jadi adik-adik, selagi kalian dalam usia masa pertumbuhan, kita perlu satu pertumbuhan iman. Supaya kita dapat mengenal Tuhan, kita dapat mengasihi Tuhan, kita dapat taat melakukan setiap firman Tuhan yang diajarkan oleh orang tua dan juga melalui ibadah-ibadah sekolah minggu. Banyak kali kita dengar firman Tuhan, kita perlu iman kita bertumbuh supaya kita mengasihi dan mencintai Tuhan. Nah, kemudian kita lihat di sini selanjutnya bahwa ketika Habel melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka Tuhan menilai ada satu ketaatan, ya, satu kepatuhan dalam hal ini yang dilakukan oleh Habel, ya. Dia melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Dan di dalam firman Tuhan, ya, bahwa tindakan yang dilakukan oleh iman tanpa perbuatan, maka sifatnya adalah sesuatu yang mati. Ya, Yakobus pasal yang kedua ayat 26 mengatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, apa gunanya kalau kita ibadah ya setiap minggu, tapi kita tidak melakukan setiap perintah firman Tuhan yang diajarkan kepada kita. Tentunya melakukan hal-hal yang baik loh, ya. Kita melakukan apa yang menyenangkan hati orang tua, kita selalu mendengarkan nasihat orang tua, kita selalu patuh kepada orang tua. Tentunya bukan hanya orang tua yang merasa senang, tetapi Tuhan juga disenangkan, amin, melalui apa yang kita kerjakan. Maka perlu kita belajar dari kehidupan Habel supaya kita dapat memahami bahwa satu saat nanti kita dapat memberikan satu persembahan melalui hidup kita, ya, yang diinginkan oleh Tuhan. Baik, dan untuk menyatakan atau menunjukkan iman lewat perbuatan kita, kita harus menyadari bahwa tanpa didasari dengan kasih kepada Tuhan, tentunya keinginan untuk melakukan firman Tuhan itu merupakan satu hal yang sangat sulit untuk kita lakukan. Mari kita dasari setiap hal yang kita lakukan, ya, untuk melakukan hal yang baik, hal yang benar, kita perlu mendasari dengan kasih kepada Tuhan. Coba kita baca firman Tuhan selanjutnya. Di dalam Yohanes 14 ayat 21, tapi di bagian A saja ya, kita baca ya. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Amin. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka akan muncul satu keinginan untuk melakukan setiap kehendak firman Tuhan.
Karena apa? Kita mengasihi Tuhan. Sama seperti kita mengasihi orang tua kita. Kalau kita mengasihi orang tua kita, karena orang tua sudah dari kecil menjaga kita, mengasuh kita, membesarkan kita, memberikan kita segala keperluan kita, dengan kasih sayangnya dia berikan. Tentunya ada perhatian juga dari kita untuk kita tunjukkan kepada orang tua. Ya, untuk mengasihi orang tua, tentunya kita harus melakukan apa yang diperintahkan, apa yang diajarkan, apa yang diterapkan ya di dalam keluarga kita. Ya, kalau disuruh belajar, belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau disuruh mengerjakan PR, jangan ditunda-tunda. Ya, langsung dikerjakan supaya tidak menjadi satu kendala untuk kita belajar nantinya, ya. Jadi perlu dalam hal ini kita sebagai anak-anak Tuhan ya untuk memahami bahwa persembahan yang berkenan itu bukan hanya pada zaman dahulu, pada zaman perjanjian lama merupakan persembahan binatang yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi ketika Yesus sudah menebus segala dosa kita, maka Yesus sudah menghapus segala dosa kita. Dia sebagai persembahan yang sempurna itu, maka segala rencana keselamatan Allah itu dinyatakan bagi kita umat manusia, bagi orang yang percaya khususnya. Jadi Tuhan menghendaki kita sebagai anak-anak Tuhan dan juga adik-adik di rumah untuk melakukan bagian kita, yaitu kita memberikan hidup kita bagi Tuhan. Ya, jangan lagi adik-adik hidup dalam kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Contohnya, ya, kita harus meninggalkan sikap-sikap yang tidak baik, yang masih suka bohong misalnya, ya, yang masih suka marah, suka benci sama teman, ya, suka berantem. Nah, yang suka malas-malasan, ya, malas mau belajar, malas mau kerjakan PR. Kalau main game nggak males ya, ya. Dan selanjutnya jangan kita suka melawan orang tua, ya. Kita tidak mau diatur oleh orang tua, ya. Apalagi kalau di zaman sekarang di tengah-tengah kondisi yang semakin sulit, tentunya kita mau supaya kita ingin bebas. Karena apa? Kita sudah lama ya, sekian lama di rumah, tidak kemana-mana. Tapi kalau kita tetap patuh, dengar-dengar kepada orang tua, kita akan aman-aman saja di rumah, kita akan tetap keadaan baik dan sehat, amin. Jadi itu perlu satu ketaatan untuk kita mau mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dan selanjutnya adik-adik di rumah, hal yang perlu dilakukan untuk kita dapat menjadi satu persembahan hidup kita yang berkenan kepada Tuhan, tentunya adik-adik, mari kita mau menjadi anak Tuhan yang rajin, anak Tuhan yang baik, yang patuh, yang selalu taat pada orang tua, pada orang-orang yang kita kasihi dan terlebih kepada Tuhan, dan selalu sabar dan setia, ya. Harus rajin loh ikut ibadah sekolah minggu online, ya, supaya iman kita terus bertumbuh. Kita semakin menyadari bahwa kita sementara mempersiapkan hidup kita, diri kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan terlebih kita menyediakan waktu untuk suka baca firman Tuhan. Ya, berdoa dan mengikuti ibadah online tentunya. Ya, menjalani hidup lewat setiap tindakan, sikap, perbuatan, dan perkataan yang baik dan benar. Agar hidup kita dapat menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Adik-adik mau tentunya memberikan persembahan yang berkenan, yang terbaik bagi Tuhan, yaitu melalui hidup kita, melalui setiap apa yang kita lakukan setiap hari. Ya, kita jaga perkataan kita, jangan sampai perkataan kita muncul perkataan-perkataan yang tidak baik. Ya, tetapi mari kita bersikap jadi anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang dengar-dengaran, anak Tuhan yang bisa jadi contoh bagi orang lain, anak Tuhan yang bisa jadi berkat bagi orang tua, bagi keluarga, ya. Dan semua itu dapat kita lakukan
karena pertolongan penyertaan Tuhan dan Roh Kudus pasti akan memampukan kita. Haleluya. Mari kita terus belajar dengan semangat ya. Belajar di rumah, kerjakan PR dengan baik, nggak perlu ditunda-tunda lagi ya. Kan keuntungannya untuk kita juga nanti, untuk masa depan kita. Kita sementara mempersiapkan diri kita untuk kita nanti melihat rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Asalkan dari sekarang kita mau mempersembahkan hidup kita, yaitu hidup yang berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Nah, sebagai ayat hafalan, tadi kita sudah baca di ayat yang pertama, ayat yang utama tadi di dalam surat Roma 12 di ayat yang pertama. Itu ayat hafalan untuk minggu ini ya adik-adik ya. Puji Tuhan, mau menghafal firman Tuhan supaya ayat ini mengingatkan kita. Wah, saya mau memberikan hidup saya mau mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan lewat hidup saya. Dan ayat ini akan memberikan kita semangat ya, dukungan supaya kita dapat berusaha untuk mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan. Ayo kita baca sekali lagi di dalam Roma 12 di ayat yang pertama. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Puji Tuhan, haleluya. Biarlah melalui renungan firman Tuhan pagi hari ini kita merasakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Khususnya bagi adik-adik di rumah, supaya hari-hari yang kita lewati tidak sia-sia saja kita melakukan hal-hal yang sepertinya nggak ada sesuatu yang menggairahkan, sesuatu yang bisa membuat kita semangat. Tetapi melalui firman Tuhan pagi hari ini kita diingatkan bahwa kalau kita jalani hidup kita dengan benar, hidup kita dengan ketaatan kepada firman Tuhan, dengan iman kita percaya bahwa ada rencana Tuhan, ada kebaikan Tuhan, ada kasih Tuhan yang akan selalu menyertai kehidupan kita sekalian. Puji Tuhan, haleluya. Baik, kita akan tutup di dalam doa firman Tuhan pagi hari ini. Ayo semua adik-adik lipat tangannya ya, agar kita menerima berkat firman Tuhan ini dan kita melakukannya dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami boleh mengalami kebaikan kasih Tuhan di dalam hidup kami. Kami diberkati Tuhan dengan tubuh yang sehat, dengan semangat yang baru yang Tuhan hadirkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Tuhan sudah berikan bagi kami anak-anak-Mu. Ajar kami Tuhan untuk kami dapat memberikan persembahan yang berkenan melalui kehidupan kami Tuhan. Melalui segala hal yang kami lakukan dalam setiap tindakan, perbuatan, perkataan, pemikiran kami. Supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Dengan iman kami percaya pasti kami akan alami penyertaan Tuhan yang sungguh indah kalau kami menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan. Pimpin kami ya Roh Kudus, pimpin setiap kehidupan anak-anak-Mu dalam segala hal yang mereka kerjakan, dalam mereka mengikuti kegiatan pembelajaran online di sekolah, bahkan mereka ada di rumah. Tuhan tolong semua kami ya Tuhan Yesus, agar melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan jaga lindungi kami semua ya Tuhan. Kalau ada anak-anak yang sakit atau orang tua yang sakit, Tuhan yang menjamah menyembuhkan mereka. Agar setiap kami boleh mengalami kuasa dan pertolongan Tuhan. Dan setiap anak-anak Tuhan boleh mengucap syukur dalam segala hal yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan. Kami mau mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Kami sudah berdoa, mengucap syukur, dan kami menerima berkat firman Tuhan dan mau melakukannya dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, haleluya.